Ya, sebentar. Oke, silakan masuk. Terima kasih. Boleh duduk di mana saja, Kak. Di sini boleh Ibu? Oh, boleh. Baik, semuanya selamat datang ya di ruang kerja saya. Jika boleh tahu, kakaknya mungkin siapa ya namanya? Nama saya Laili Risma Amelia, Ibu. Ibu boleh panggil saya Mbak Lili. Oke, Mbak Lili. Tadi di sini Mbak Lili kesininya itu menggunakan apa ya? Saya naik sepeda sendiri Ibu ke sini. Naik sepeda sendiri, baik. Mungkin sebelum kesini tadi ada kegiatan atau bagaimana? Tadi saya itu ada rapat sedikit Bu di perkuliahan tentang organisasi mahasiswa aja Bu. Oh, berarti ikut ormawa ya. Kali ini baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, Kak Lili itu ikut konseling ini pertama kali atau sudah pernah? Ini pertama kali Bu saya datang ke seorang konselor. Oke. Karena ini adalah pengalaman Kak Lili pertama kali datang ke konselor, saya ingin memberitahu sekilas ya mengenai konseling itu apa dan berapa mungkin asas-asasnya ya. Jadi bisa dikatakan konseling ini adalah proses di mana seorang konselor yaitu saya dan konseli yaitu Kak Lili bertemu secara langsung, secara bertatap muka, dan seorang konseli atau Kak Lili itu kayak menceritakan masalah yang dialaminya atau sedang dihadapi. Dan setelah itu konselor itu nanti fungsinya adalah sebagai fasilitator untuk membantu Kak Lili menemukan jalan keluar. Jadi jalan keluar itu tetap ada di Kak Lili dan keputusan semuanya tetap ada di Kak Lili. Saya di sini hanya sebagai seorang fasilitator atau seorang untuk membantu Kak Lili saja ya. Baik, di dalam konseling sendiri itu ada beberapa asas yang harus kita patuhi ya Kak ya. Yang pertama tuh tentu saja ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi segala hal informasi, ucapan ataupun tindakan yang sudah dilakukan di ruangan ini akan berhenti di ruangan ini. Saya jamin tidak akan keluar kemanapun dan data Kak Lili pun juga akan aman ya. Jadi Kak Lili tidak perlu khawatir. Kemudian ada yang kedua tuh asas kesukarelaan, yaitu seorang konselor kita harus memastikan konselingnya atau bisa kita katakan Kak Lili itu secara sukarela ke sini. Maka dari itu saya izin bertanya kepada Kak Lili, apakah Kak Lili ke sini itu atas keinginan sendiri atau ada yang memaksa atau ada yang menyuruh gitu? Sebelumnya itu ada suatu kejadian Bu, saya bercerita ke teman saya gitu, katanya saya lebih baik kayak punya tempat cerita seperti psikologi atau seorang konselor gitu, tapi saya datang ke sini tuh emang saya sendiri yang mau, tidak ada yang memaksakan. Baik, berarti kan itu secara sukarela ya. Kalau boleh tahu, ngomong ada asas 3 ya Kak Lili, yaitu asas keterbukaan. Jadi di mana asas ini tuh berfungsi di mana seorang konseli itu terbuka ya kepada seorang konselor. Jadi Kak Lili di sini boleh menceritakan apa saja yang Kak Lili rasakan, yang Kak Lili merasa itu ada agak mengganjal gitu di hatinya Kak Lili. Boleh Kak Lili ceritakan secara bebas. Saya tidak akan menghakimi, tidak akan selain menghakimi juga tidak akan memandang sebelah mata. Justru saya akan berusaha bantu Kak Lili untuk mengatasi masalah yang sedang Kak Lili hadapi. Jadi Kak Lili tidak perlu khawatir, dan untuk menjaga rahasia Kak Lili juga tidak perlu khawatir karena tadi kan juga saya sebutkan juga mengenai asas kerahasiaan. Jadi semua informasi dan data Kak Lili itu aman. Oke.
karena tadi sudah saya jelaskan secara garis besar mengenai konseling. Saya ingin bertanya Kak Lili, mungkin ada suatu perasaan mengganjal atau ada masalah-masalah yang sedang Kak Lili hadapi akhir-akhir ini. Boleh diceritakan kepada saya, tidak usah ada sensor, tidak usah ada tutup-tutupan, tidak apa-apa, silahkan diceritakan ke saya. Sebelumnya itu kemarin itu ada satu kejadian Bu yang membuat saya sampai hari ini itu cemas gitu, tidak tenang seperti itu. Kemarin itu ada dosen saya di kelas itu sepertinya kalau saya tangkap dia memarahi teman saya Bu. Nah saya itu cenderung kalau ada orang yang berkata nadanya tinggi gitu, terus kayak membentak gitu, intinya berteriak lah gitu, saya tuh langsung kayak tegang sendiri gitu Bu. Itu kayak awal-awalnya tegang, tapi lama-kelamaan itu pasti saya kayak panik Bu sendiri gitu, kayak ibaratnya panik attack gitu Bu. Saya tuh kayak bingung gitu, kayak saya tuh harus ngapain gitu, kok diri saya tuh ngerasa seperti ini ya gitu. Padahal saya juga tahu gitu, dosen saya itu nggak ngomong tinggi, nada tinggi itu ke saya, tapi ke teman saya itu seperti itu. Terus dari kayak panic attack itu saya tuh nggak tenang Bu. Saya tuh kayak berpikir, kok kayak nggak tenang terus ya ini hati saya gitu. Saya bingung Bu, kayak kenapa hal ini kayak selalu terjadi ke saya gitu. Jadi saya pas waktu itu saya agak kurang memahami sekitar saya, teman-teman saya tuh saya langsung nggak perhatiin semuanya gitu. Apalagi kayak dosen saya tuh kayak udah terlanjur nggak tenang gitu loh Bu. Saya merasa kayak semua orang di sekitar saya itu sedang jahat gitu Bu ke saya, sedang kayak mencaci maki saya gitu. Terus saya juga merasa kayak saya tuh kayak nggak berharga gitu loh Bu. Bila ada orang yang kayak berkata dengan nada tinggi ke saya, jadi saya merasa kayak saya ini tuh nggak dianggap Bu, seperti itu. Jadi kayak ada serangan panik langsung gitu ke saya. Oke. Tadi kan Kak Lili menyebutkan mengenai panic attack ya, atau tegang. Mungkin bisa dijelaskan lagi secara mendetail panic attack yang Kak Lili maksud itu seperti apa perasaannya? Saat saya mengalami panic attack itu saya pasti kebingungan Bu. Saya kayak bingung kayak apa yang terjadi di sekitar saya gitu, kayak saya ada orang bertengkar gitu misal, saya nggak akan tahu itu orang bertengkar, saya pasti langsung kayak dunia ini tuh kayak berputar gitu Bu kalau saya terkena kayak serangan panik gitu. Jadi saya intinya kebingungan Bu, seperti itu. Akhirnya saya kalau mengalami panic attack itu saya itu lari gitu Bu, kayak menjauh dari keramaian seperti itu. Saya mencari tempat yang sepi, kayak kalau kemarin di kampus itu saya lari ke kamar mandi. Baik, dari yang Kak Lili katakan tadi saya menangkap bahwa ketika ada orang yang meninggikan suaranya, baik itu Kak Lili secara langsung ataupun mungkin ke orang di samping Kak Lili itu akan merasa kebingungan dan akan merasa bahwa dunia ini sudah seperti berputar ya, kalau perumpamaan dari Kak Lili tadi. Kemudian Kak Lili akan langsung berusaha menjauh dari keramaian tersebut, langsung menjauh dari keramaian, dari kerumunan orang, dan menuju ke tempat yang sepi. Apakah itu benar? Benar Ibu, seperti itu. Terus saya mau cerita sedikit lagi. Kalau saya di tempat sepi itu kayak saya tuh aslinya saya nggak tahu ya ini emang gini apa enggak. Saya tuh kayak merasa sadar gitu Bu, oh di sini itu misal di kamar mandi di sini sepi gitu kan. Jadi saya kayak mau berteriak gitu Bu, kayak mengeluarkan apa yang saya rasakan gitu. Saya mau berteriak, tapi terkadang kan
panic attack itu kayak nggak selalu muncul di tempat yang sepi gitu kan, saya nggak bisa mencari tempat yang sepi gitu. Jadi kayak saya itu harus lebih kuat menahan rasa saya itu ingin berteriak gitu, dan itu sangat menyakitkan gitu Bu. Kalau ya kita mau berteriak tapi nggak bisa gitu, sama halnya dengan kalau kita mau menangis gitu, mau mengungkapkan perasaan tapi nggak bisa, itu berat banget Bu. Jadi kalau ibu boleh tahu, ketika Kak Lili merasakan panic attack kan, jika memang bisa tuh Kak Lili akan pergi ke tempat sepi ya. Jika boleh ibu tahu, apa yang Kak Lili lakukan ketika sedang berada di tempat sepi tersebut? Itu sama kayak apa ya, kebiasaan saya dari kecil Bu. Sebelumnya dari kecil itu kalau nggak salah dari saya SD Bu, itu orang tua saya itu terlebih lagi ke ayah saya sendiri itu selalu apa ya, didikannya itu keras banget Bu ke saya. Jadi kayak saya tuh nggak boleh menangis seperti itu Bu, kayak bener-bener nggak boleh menangis gitu. Kalau menangis saya itu pasti langsung kayak dimarahi gitu Bu, kamu kok cengeng gitu kan, udah SD gitu kok masih cengeng aja gitu. Terus ayah saya itu orangnya kan keras ya Bu, kalau saya melakukan kesalahan kecil gitu apa ya, dianggap kayak kesalahan yang benar-benar besar Bu, seperti itu. Saya dulu tuh kayak pernah gitu kan bukan menghilangkan Bu, saya lebih ke lupa gitu naruhnya di mana, itu HP ayah saya dulu, saya pernah pinjam sebentar, saya lupa. Dari itu sebenarnya itu diminta gitu loh ke ayah saya. Nah saya bilang saya lupa gitu, dan itu ayah saya itu langsung kayak narik saya itu apa ya, ke kamar mandi Bu. Saya kayak diguyur sama ayah kayak kenapa gitu kok sampai hilang gitu HP-nya gitu, dan itu kayak saya tuh kaget Bu gitu. Saya juga benar-benar lupa sama HP itu, tapi perlakuan ayah saya itu kayak membuat saya di situ langsung menangis gitu. Terus selepas itu kan ayah saya meninggalkan saya gitu kan gitu, saya dibiarkan sendirian di kamar mandi. Jadi saya kayak lari gitu ke kamar, saya ganti baju sendirian. Terus saya di situ diem aja sih Bu, menangis kayak saya, karena kan emang nggak boleh menangis ya Bu kata ayah saya. Jadi saya tuh kayak menangis tapi tanpa suara gitu Bu, seperti itu. Jadi kalau ya di tempat kayak misal kamar mandi di kampus atau di tempatnya sepi gitu ya, saya menangis tapi saya berusaha nggak ada suaranya gitu Bu. Saya keep sendiri suara saya untuk menangis gitu. Oke, dari yang pola yang Kak Lili ceritakan tadi, Kak Lili itu merasakan takut ataupun tadi Kak Lili bilang seperti panic attack ketika ada orang yang mendengarkan suara, dan Kak Lili akan langsung lari ke tempat yang sepi. Itu bisa disebabkan karena dulu Kak Lili itu dimarahi ya sama orang tuanya, terutama oleh ayahnya sendiri. Jadi kan Kak Lili seorang anak kecil ya yang menangis, kemudian ketika ayahnya tuh bilang jangan menangis, akhirnya Kak Lili tuh langsung kayak menghapus air matanya gitu ya. Ya, berarti kan nanti Kak Lili untuk meluapkan emosi ketika masih kecil itu Kak Lili lebih memilih untuk lari ke kamar dan menangis di dalam kamar. Apakah seperti itu? Iya itu benar seperti itu. Jadi saya merasa Kak Lili sebagai seorang anak kecil ya, ketika anak kecil menangis itu adalah hal biasa. Jadi ketika Kak Lili merasakan ingin menangis tapi sama ayahnya itu tidak boleh, dan Kak Lili berusaha untuk tetap tegar dan menahan sampai Kak Lili balik kamar, itu adalah sebuah kelakuan yang sangat, menurut saya itu sangat luar biasa ya. Karena menurut saya seorang anak kecil menangis itu adalah hal wajar ya. Jadi ketika Kak Lili setidaknya di kampus merasakan panic attack dan Kak Lili kabur ke kamar mandi atau lari ke kamar mandi, itu adalah
apa ya Kak Lili, sebagai sebuah pertahanan diri kan, Kak Lili selama ini sudah berusaha bertahan, sudah berusaha untuk tetap tegar dan tetap menjadi seorang yang kuat, dan saya merasa bangga dengan hal itu karena Kak Lili selama ini juga berusaha menahannya dan berusaha melawan, tidak hanya diam saja kan. Jadi itu merupakan sebuah hal yang patut untuk diapresiasi karena tidak semua orang itu bisa tetap tegar ketika sejak kecil, apalagi Kak Lili kan sejak kecil itu dituntut untuk tegar. Nah, apalagi sampai di titik ini Kak Lili tetap berusaha untuk tegar, itu adalah sebuah hal yang patut untuk diapresiasi. Jadi saya sangat bangga sekali pada Kak Lili karena Kak Lili pun sudah bisa mengenal dirinya. Buktinya dengan Kak Lili itu, Kak Lili tahu kalau Kak Lili itu ada yang menitipkan suara, Kak Lili jadi peneketek akhirnya kabur. Berarti kan Kak Lili itu tahu apa yang dibutuhkan oleh dirinya, dan itu merupakan sesuatu yang bagus karena terkadang tuh ada orang yang dia tuh sedih atau dia tuh merasa khawatir, merasa overthinking tapi tidak tahu dengan alasannya. Jadi itu merupakan hal yang bagus. Mungkin ada hal lagi yang mau diceritakan oleh Kak Lili selain pengalaman masa lalu, atau ada hal lain lagi yang ingin ditambahkan, saya persilakan, atau memang hanya itu? Saya mau sedikit cerita lagi sih Bu. Ya, Dari masa kecil itu kan saya kayak sering dibentak ya Bu, nggak hanya yang masalah HP tadi, saya sering dibentak sama ayah saya gitu. Terus ibu saya juga mengalami hal yang sama Bu, jadi saya itu kayak nggak hanya mengalami langsung tapi ya mendengar juga ibu saya itu sering dibentak kalau melakukan kesalahan itu, dan ayah saya itu kayak nggak mau dengerin penjelasan dari ibu saya dulu gitu kan, saya dengarnya dari kamar. Ya itu sama sih Bu, saya kalau mendengar ibu saya digituin saya nangis, tapi saya pas itu kan kecil ya Bu, SD, SMP, SMA itu saya masih kayak berpikir saya cukup nangis aja gitu, saya nggak tahu harus ngapain, bantu juga tidak bisa. Nah terus saya tuh juga kayak ngerasa saya itu emang nggak disayang gitu Bu sama ayah saya itu. Kayak saya tuh ngerasa kayak saya ini ada tapi nggak ada Bu. Kalau ayah saya itu sudah kayak marah-marah, meninggikan suaranya gitu. Apakah dengan sikap yang ditujukan ke ayah saya itu emang bener-bener ayah saya tuh nggak sayang ya Bu sama saya. Sampai sekarang ayah saya tetap Bu, sampai sekarang pun tetap kayak kasar gitu. Baik, sebelum kita ke permasalahan seperti itu, saya ingin bertanya kepada diri Kak Lili sendiri. Ketika ada dosen yang menegur teman Kak Lili itu merasa dosen itu menegur teman Kak Lili atau Kak Lili sendiri? Teman saya sendiri Bu, bukan saya. Kemudian saya ingin bertanya, jika memang mungkin dosennya itu menegur Kak Lili, berarti dosennya tuh menurut Kak Lili masih peduli atau tidak dengan Kak Lili? Peduli Bu, karena kalau saya melihatnya itu kan biar kita itu semakin tahu titik kesalahan kita, dan kita itu nggak mengulangi gitu kesalahan yang sama agar kita itu bisa berkembang jauh lebih baik Bu. Oke, dari yang saya lihat Kak Lili tuh juga sudah menyadari ya bahwasannya jika ada orang yang menegur kita atau mungkin lebih parah lagi mungkin agak sedikit kasar memarahi kita, berarti orang itu mempunyai kepedulian dengan kita. Dan itu adalah suatu kesadaran yang akan saya apresiasi sekali karena Kak Lili berarti sudah bisa membedakan mengenai bahwa mana orang yang benar peduli dan tidak. Karena biasanya orang yang justru tidak akan menegur atau tidak marah itu justru tidak peduli dengan kita. Jadi itu adalah hal yang sangat positif ya, karena Kak Lili itu menurut saya sudah sangat memahami dirinya sendiri dan Kak Lili itu mau menjadi lebih baik ya. Jadi
ketika mungkin Kak Lili ada yang menegur Kak Lili atau menegur orang samping Kak Lili dan Kak Lili sudah merasakan sedikit panic attack, alangkah baiknya Kak Lili itu berdiam sejenak, menarik nafas yang panjang dan buang. Kemudian alangkah baiknya jika setiap pagi sebelum memulai aktivitas Kak Lili berkaca dan mengatakan kepada pantulan bayangan Kak Lili bahwa orang yang menegur Kak Lili itu berarti orang yang peduli kepada Kak Lili, ya kan? Begitupun dengan orang tua ataupun ayahnya Kak Lili. Dengan ayahnya Kak Lili menegur dan melarang Kak Lili untuk menangis ketika kecil, berarti kan ayahnya itu menginginkan Kak Lili untuk menjadi seorang wanita yang kuat, yang bisa mandiri dengan dirinya sendiri. Berarti ayahnya Kak Lili itu memikirkan untuk masa depan Kak Lili sendiri. Jadi memikirkan supaya Kak Lili itu menjadi seorang wanita yang tidak diinjak-injak, menjadi wanita yang mandiri. Jadi Kak Lili bisa menanamkan mulai sekarang tuh menanamkan nilai-nilai positif tersebut sebelum Kak Lili berangkat kerja ataupun berangkat beraktivitas. Kak Lili mencari kaca dan berkaca dan mengatakan bahwa semua orang itu pastinya ya Kak Lili, cuma memang cara memperlihatnya itu kan berbeda-beda, dan mau itu orang tua, mau itu guru, mau itu dosen ataupun teman-teman sekitar itu menyayangi Kak Lili. Jadi itu pun jika Kak Lili itu masih ingin mau menangis ketika libur tidak apa-apa, karena semua itu juga memang butuh proses. Jadi perlahan-lahan saja dan dengan santai saja. Jadi kita menyesuaikan juga dengan kemampuan yang Kak Lili punya. Baik, jika seperti itu bagaimana menurut pendapat Kak Lili? Itu bisa saya terapkan sih Bu di hidup sehari, saya pasti bisa, saya yakin gitu. Selain itu saya mau bertanya, apakah yang saya lakukan ini benar apa enggak? Kalau selain saya menangis gitu, saya tuh apa ya Bu, kalau panic attack kan saya tuh selalu minum banyak air Bu. Kan katanya air itu kalau masuk ke dalam tubuh, apalagi air putih, itu kayak bisa menenangkan Bu. Jadi saya tuh kayak apa ya, minum kayak sebanyak-banyaknya Bu, minum air putih sebanyak-banyaknya, tapi ya sambil nangis itu. Terus saya juga langsung kayak apa ya, membayangkan banyak hal-hal positif yang menyenangkan tuh di pikiran saya, seperti ya kayak saya bermain dengan pacar saya atau dengan teman saya gitu. Itu kan menyenangkan ya Bu, kita sama teman sama pacar itu kayak berbagi cerita, dan itu membuat saya itu lupa gitu akan masalah yang saya alami gitu. Apakah itu kayak emang bisa gitu Bu menjadi ya apa ya, cara untuk saya lebih tahu cara menenangkan diri saya sendiri gitu, atau saya malah kayak salah nih gitu kalau saya kayak menggunakan alam bawah sadar saya gitu, seperti membayangkan hal-hal yang kayak absurd tapi menyenangkan Bu. Itu adalah bentuk pertahanan diri ya Kak Lili. Jadi itu manusiawi sekali ya, ketika kita sebagai seorang manusia itu memiliki masalah, tentu saja kita akan mencari cara mengatasinya atau pelariannya lah. Menurut saya Kak Lili itu sudah sangat bagus ya, karena selain Kak Lili itu memahami masalahnya sendiri, Kak Lili itu juga berusaha untuk mengatasinya selama ini. Jadi Kak Lili itu selain memahami diri sendiri itu Kak Lili tidak diam saja dengan masalah yang ada, tapi Kak Lili berusaha mencari solusinya. Ya Kak Lili itu tidak salah ya Kak Lili. Jika Kak Lili bertanya itu salah, tidak, karena manusiawi, seorang manusia itu pasti punya masalah, dan cara kita menghadapi masalah tersebut itu juga merupakan suatu perkembangan yang kita lakukan di hidup ini. Jadi itu tidak salah ya Kak Lili, itu adalah salah satu Kak Lili suatu proses yang buat Kak Lili itu menjadi manusia atau menjadi individu yang lebih baik dan berproses. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali segala keinginan Kak Lili untuk berubah menjadi lebih baik. Iya, saya baru menyadari hal itu sekarang Bu, setelah berbicara ini. Dulu saya lebih sering berpikir ke arah yang negatif daripada positif, tapi sekarang saya lebih sadar kalau mempertahankan diri saya itu adalah bentuk yang sangat sangat wajib lah Bu bagi kita.
Baik, jika seperti itu saya ingin bertanya bagaimana perasaan Kak Lili sekarang dari yang mungkin baru datang tadi dengan beberapa saat tadi berbicara dengan saya, apakah ada perubahan? Ini kan saya pertama kali datang ya Bu, ke seorang konselor seperti Ibu Delma. Saya senang Bu, saya lega gitu, saya bisa mengungkapkan semua perasaan saya dari kemarin sampai sekarang dan tentang masa lalu saya itu. Saya merasa lebih lega dan plong aja gitu, saya mendapat apa ya, banyak pencerahan gitu. Jadi saya nggak hanya stuck di diri saya yang itu aja. Baik, jadi Kak Lili sudah merasa lega, apakah benar? Benar. Baik, kalau begitu kita akhiri saja ya sesi konseling pada hari ini. Jika mungkin Kak Lili memiliki masalah atau memiliki bingung ingin bercerita kemana, kantor saya selalu terbuka untuk kakak bisa menghubungi saya kapanpun selama itu jam kerja saya. Jadi jika ingin datang lagi silakan datang saja, saya akan selalu menerima kakak di kantor saya. Baik, terima kasih. Jika sudah seperti itu, apakah Kak Lili mau langsung pulang atau bagaimana? Menurut saya lebih baik langsung pulang aja Ibu. Terima kasih, silakan Kak. Ya, terima kasih ya Bu atas hari ini. Iya, silakan. Hati-hati di jalan. Ya.